Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu tetap semangat dalam pembelajaran daring. Berjumpa lagi dengan kelas bahasa bersama Pak Asep Muhyiddin. Minggu lalu kita sudah membahas tentang menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Hari ini kita akan membahas menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.8. Menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi yaitu ada 3 ya. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi yaitu bagian awal yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Nah, biasanya orientasi ini ada di awal paragraf ya. Kemudian setelah orientasi pengenalan timbullah komplikasi. Komplikasi itu bagian yang berisi permasalahan, mulai dari munculnya masalah sampai menuju puncak masalah atau disebut dengan klimaks. Nah, setelah komplikasi kemudian ada resolusi. Resolusi bagian yang berisi pemecahan masalah dalam cerita ya. Jadi komplikasi itu timbulnya masalah, kemudian yang terakhir itu pemecahan masalah disebut dengan resolusi. Nah, selanjutnya yaitu pola pengembangan struktur cerita fantasi. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu pola pengembangan orientasi. Nah, di sini yang pertama yaitu dikembangkan dari deskripsi latar. Nah, ada contoh teksnya ya, akan Bapak bacakan saja. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu. Warna pintunya, setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. Nah, di sini yang menunjukkan deskripsi latar yaitu warna pintunya, setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. Nah, yang kedua yaitu dikembangkan dari pengenalan tokoh. Di sini juga ada contoh teksnya ya. Alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempatnya yang baru. Matanya yang sebesar biji kemari berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi dia datang bukan untuk mengganggu. Nah, di sini yang menggambarkan pengenalan tokohnya yaitu alien ya. Alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang mengendus sekeliling ya. Selanjutnya yang ketiga dikembangkan dari pengenalan konflik. Di sini juga ada contoh teksnya ya, akan Bapak bacakan saja. Kau harus membawanya kembali, Ezra berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari ia mengikutinya. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Nah, di sini terdapat konflik ya. Konfliknya itu yaitu si Ezra kebingungan ya. Kebingungan karena manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Nah, selanjutnya pengembangan pola komplikasi. Pengembangan pola komplikasi yang pertama dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Nah, di sini ada contoh teksnya. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dan tangan yang membuat alien kecil kepanasan. Nah, di sini yang menggambarkan kehadiran tokoh lain itu yaitu alien yang berukuran lebih besar ya. Nah, itu menggambarkan tokoh lain.
Kemudian yang kedua, dikembangkan dengan mengubah latar. Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih, gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Nah, di sini yang mengubah latarnya itu laut yang tadinya tenang ya, latarnya laut yang tadinya tenang kemudian berubah menjadi gerakan air yang menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra ya. Itu perubahan latarnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pola pengembangan resolusi. Pola pengembangan resolusi yang pertama dikembangkan dengan lompatan waktu. Contoh teksnya yaitu 2 tahun kemudian, Partha telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Oji. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tidak sia-sia. Nah, di sini lompatan waktunya yaitu 2 tahun kemudian ya. Kemudian yang kedua dikembangkan sebab akibat yang unik. Contoh teksnya, setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka dan tanpa kuduga saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Nah, di sini sebabnya yaitu dia berperilaku baik ya, sehingga pintu itu terbuka dan Doni akhirnya bisa kembali ke dunia asalnya. Nah, setelah tadi kita membahas struktur pada cerita fantasi, selanjutnya kita akan membahas ciri kebahasaan pada cerita fantasi ya. Yang bagian A yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Nah, di sana ada contohnya aku, mereka, dia, dan sebagai nama orangnya Ezra dan Doni ya. Nah, yang B, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk dideskripsi latar ya. Baik itu latar tempat, waktu, atau suasana. Nah, contoh deskripsi latar tempat, ini ada teksnya yaitu, akan Bapak bacakan saja. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih nyala. Nah, di sini deskripsi latar tempatnya yaitu 3 rumah ya. Selanjutnya yaitu latar suasana ya. Di sini ada contohnya, contoh kalimatnya. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, di sini latar suasana yaitu kamar ya. Kamar, kemudian suasananya yaitu suasana kesedihan. Selanjutnya yaitu latar waktu. Latar waktu di sini ada contoh kalimatnya. Tengah malam tak ada bintang di langit itu, mendung hitam nampak mengumpul. Lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Nah, di sini latar waktunya yaitu tengah malam ya. Kemudian yang bagian C, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias itu makna yang bukan sebenarnya. Contoh kalimatnya, alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus sekeliling. Nah, di situ ada kalimat secara tidak langsung bahwa alien itu memiliki hidung mancung sehingga dia dapat mengendus sekelilingnya. Kemudian yang bagian D yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain untuk perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Nah, di sini ada contoh kata sambung penanda urutan waktu ya. 2 tahun kemudian, Partha telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Nah, di sini kata sambung penanda urutan waktunya yaitu berarti 2 tahun ya, sebagai keterangannya itu 2 tahun. Yang bagian E yaitu penggunaan kata keterkejutan.
Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulainya suatu masalah. Nah, di sini ada contoh kalimatnya ya. Tiba-tiba, seorang alien berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Nah, kata tiba-tiba dan tanpa diduga itu merupakan kata keterkejutan ya untuk memulainya suatu masalah. Nah, yang bagian F yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Ya, jadi dalam cerita fantasi itu pasti ada dialog ya. Dialog serta kalimat langsung. Kalimat langsung itu cirinya ada tanda petik 2 ya. Nah, di sini ada kalimatnya. Raksasa itu mengejar kita, teriak Pona kalang kabut. Aku terganggu mendengar perkataan Pona. Aku segera berlari. Nah, di sini kalimat langsung ya. Ada tanda petik 2. Dan kemudian ada juga dialog. Nah, selanjutnya kita akan membahas teks cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada ya. Kalian bisa lihat di buku paket bahasa Indonesia halaman 60 sampai halaman 62. Nah, di sini ada orientasi ya, bagian dari orientasi yaitu di paragraf pertama akan Bapak bacakan saja. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian, orang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, ini adalah orientasi ya. Kenapa disebut dengan orientasi? Karena mengenalkan latar dan tokoh. Nah, latar di sini yaitu Ardi, Handi, dan Dani. Dan latarnya yaitu di Candi Trowulan ya pada Minggu pagi. Nah, selanjutnya yaitu bagian komplikasi ya. Akan Bapak bacakan saja. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras yang mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Kemudian di sini juga masih bagian komplikasi ya. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegak itu berujar dengan penuh wibawa ketika anak itu terbelalak. Siapa Bapak? Sambil gemetar Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah pelapas sebelum Nusantara bersatu. Jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada, suara ketiganya seperti tercekat. Ya benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu sangat berwibawa. Nah, di sini konfliknya yaitu dari mulai Handi berteriak minta tolong ya. Dari mulai Handi berteriak minta tolong, kemudian Handi berada di sebuah lubang ya, di sebuah lubang hanya kelihatan tangannya saja. Nah, dengan refleks Ardi dan Dani berusaha menolongnya. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Jadi itu timbulnya suatu masalah ya. Kemudian puncaknya yaitu di sana ada Gajah Mada ya, Gajah Mada yang kemudian dia menatap tajam ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bagian dari resolusi atau penyelesaian masalah ya. Akan Bapak bacakan saja. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan. Tempat mereka melakukan pengamatan, ketiganya mengusap mata seakan tidak percaya mereka saling
berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, di sini bagian dari penyelesaian masalahnya yaitu Ardi akhirnya menyadari bahwa ia tidak cukup hanya dengan pintar ya. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik dan juga mereka harus memiliki perilaku yang baik ya. Dan Dani pun menyadari sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu seperti biasanya. Mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, di sini resolusinya bahwa mereka bertiga itu menyadari bahwa mereka juga harus berperilaku baik, tidak hanya pintar ya, harus mempunyai akhlak yang baik. Di situ juga timbul dari amanatnya ya, amanat dari cerita tersebut. Nah, akhirnya mereka pun menyelesaikan kembali sebuah karyanya ya, dan lolos dari lubang tersebut. Nah, itu saja untuk materi minggu hari ini tentang struktur cerita fantasi ya. Bila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di komen YouTube atau di komentar Classroom ya. Atau boleh japri WA ke Bapak atau di grup WA ya. Nah, untuk minggu ini tidak ada tugas. Kalian hanya mencatat dan memahami struktur cerita fantasi ya. Nanti pasti akan ada ya di ulangan ya, pasti akan ada. Dan tetap semangat ya dalam pembelajaran daring dan selalu sehat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.